Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Novi Fitriani dari kelas 2A Prodi PAI STAI Dr. KHEZ Mutakin. Oke. Di sini kembali lagi bersama saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran bersama Bapak Didi Ahmadiyah. Oke teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran Muhammadin sallallahu ta'abbadu bitilawatihi, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan dengan membacanya merupakan suatu ibadah. Maka dari itu, insya Allah dalam kesempatan meringkas sedikit poin-poin penting dalam mata kuliah Ulumul Quran yang sudah kami bahas. Ada 9 materi yang sudah dibahas oleh Bapak Didi Ahmadiyah. Oke teman-teman semua, materi yang pertama yang dibahas adalah mengenai nuzul Al-Quran, yang kedua asbabun nuzul, yang ketiga munasabah Al-Quran, yang keempat nasikh dan mansukh, yang kelima muhkam mutasyabih, yang keenam khawatih aswar, yang ketujuh qiraat, yang kedelapan ijaz Al-Quran, dan yang terakhir tafsir, takwil, dan tarjamah. Insya Allah saya akan membahas sedikit poin-poin penting dalam 9 materi tersebut. Teman-teman semua, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu mengenai nuzul Al-Quran. Dalam bahasa Arab, nuzul bermakna turun, maka nuzul Al-Quran artinya turunnya Al-Quran. Pada malam turunnya Al-Quran terjadi peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, terjadi di Gua Hiro, Jabal Nur, dan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi. Sampai saat ini, hingga saat ini, Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum bagi agama Islam. Masya Allah. Teman semua, materi yang kedua berkaitan dengan materi yang pertama, yaitu asbabun nuzul. Dalam bahasa Arab, asbab artinya sebab-sebab, nuzul artinya turun. Maka artinya makna dari semuanya yaitu sebab-sebab turun. Turunnya apa? Turunnya Al-Quran. Maka asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Ada 2 tahapan turunnya Al-Quran. Yang pertama, tahapan pertama yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Oke teman-teman, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang munasabah Al-Quran. Munasabah merupakan hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran, atau antara ayat-ayat sebagiannya dengan sebagian yang lain. Munasabah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zohir irtibat. Dalam bahasa Arab, zohir itu artinya jelas, berarti ikatannya, hubungannya jelas. Seperti dalam Quran surat antara jelas yang Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, contoh yang kedua yaitu munasabah. Macam-macam munasabah yang kedua yaitu khofi irtibat. Khofi dalam bahasa Arab itu artinya tersembunyi, tidak terlihat. Khofi irtibat artinya berarti keterikatannya tidak terlihat, hubungannya tidak terlihat jelas gitu.
Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189 sampai ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat selanjutnya menjelaskan mengenai peperangan. Ayat sebelumnya itu mengenai tentang yas'alunaka 'anil ahillah, mempertanyakan tentang haji gitu. Yang selanjutnya itu mengenai tentang peperangan, di mana keterkaitannya. Oke, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maka makna tersirat dari dua ayat ini yaitu dalam bulan haji tidak boleh ada yang namanya peperangan. Oke. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu muhkam dan mutasyabih. Muhkam dan beberapa jenis ayat dalam Al-Quran yang dibedakan melalui kejelasan maknanya. Adapun ayat-ayat muhkam yaitu ayat-ayat yang sudah jelas, tegas, dan tidak perlu penafsiran lagi. Adapun ayat-ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang tidak bisa langsung difahami karena ayat-ayat tersebut mengandung ayat makna yang sama.